Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Nusa Cendana kelas matematika. Pada saat ini, saya akan melakukan video pembelajaran sebagai salah satu kelengkapan ujian kinerja. Video pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi konsep bilangan berpangkat dengan media LKPD dan aktivitas melipat kertas. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang dari rumah tidak makan? Makan. Makan. Semua makan toh? Makan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita siang ini, yang bertugas memimpin kita dalam doa, silakan memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapakku, Yesus saudaraku, buku-buku dan alat sekolahku sudah siap ya Bapak. Ibu guru telah berdiri di kelas siap memberi pelajaran. Kami bersama-sama datang menghadap di depan-Mu untuk bersyukur dan mohon berkat-Mu bagi semua yang akan kami buat sepanjang hari ini. Semoga kami berbuat yang baik saja, tidak menyakiti hati guru serta kawan. Yesus, sahabat anak-anak, bersamalah kami selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Angelina Banusul. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Abel, Hadir, Bu. Andriani, Andrea, Hadir, Ibu. Larita, Elvin. Apa? Sakit. Ya, kenapa? Ini sekarang saya 3 hari yang lalu. Oh, sudah 3 hari tidak hadir. Ya. Joyce, Hadir, Bu. hari ini teman kita 2 orang sakit ya. Kita mendoakan mereka supaya cepat pulih, supaya bisa sama-sama dengan kita belajar di sekolah. Karena ketika mereka tidak datang, mereka sudah ketinggalan banyak sekali materi. Iya tidak? Iya kan? Hari ini kita akan belajar materi pada bab pertama, yakni konsep bilangan berpangkat. Coba buka buku kalian. Adakah materi itu di dalam buku untuk kelas 9? Sekarang perhatikan di sini. Oke. Di kelas 7 kita sudah belajar materi tentang perkalian bilangan, ya kan? Ya. Perkalian bilangan itu contohnya bagaimana ini Sisko? Contoh perkalian bilangan 2 kali 2. 2 kali 2. Ya kan? 2 kali 2 itu artinya apa 2 dikali sebanyak 2 kali. 2 dikali atau ditambah? Ditambah sebanyak 2 kali. 2 ditambah sebanyak 2 kali. Sekarang perhatikan, Ibu punya perkalian bilangan di layar ini. Yang pertama 4 kali 3. Ibu minta Akbel. Coba jawab hasil dari 4 kali 3 adalah 12. 4 kali 3 12. Ada yang lain? Hasilnya beda? Sama. Yang kedua 5 kali negatif 4. Mikael, Negatif 20. negatif 20. Ada yang lain? Sama. Yang ketiga negatif 7 kali
2. Januar Negatif 14. negatif 14. Yang ketiga negatif 6 kali negatif 4. Pedro Positif 24. positif 24 atau kita langsung saja menyebutnya 24. Jadi masih ingat ya perkalian yang kita belajar waktu kelas 7? Masih ya? Masih. Sekarang Ibu punya lagi bentuk perkaliannya. Rumus dari perkalian. Positif kali positif itu hasilnya apa dia? Positif kali positif hasilnya Joyce. Positif kali negatif hasilnya Negatif. negatif. Ariel. Negatif kali positif hasilnya Negatif. negatif. Christine. Negatif kali negatif hasilnya Positif. positif. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ternyata kita masih sangat ingat materi yang sudah kita pelajari di kelas 7 yakni perkalian bilangan. Kenapa kita harus belajar? Kita harus belajar materi bilangan berpangkat ini. Kenapa? Yang pertama, perhatikan di sini, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali bertemu dengan semua masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Contohnya, bagaimana kita menghitung luas tanah yang mau dibangun. Itu salah satu contoh ya. Lalu, konsep bilangan berpangkat ini juga membantu anak-anak sekalian untuk mengasah kemampuan berpikir anak-anak agar bisa lebih mudah mempelajari materi-materi selanjutnya. Materi bilangan berpangkat ini adalah materi prasyarat untuk belajar materi-materi bilangan selanjutnya, baik di kelas 3, kelas 9 SMP ini ataupun nanti di sekolah lanjutan atas yakni SMA. Ya. Jadi Ibu harap kita semua belajar dengan tekun, dengan semangat supaya bisa memahami betul-betul materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang berikut. Yang pertama kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama perhatikan di sini. Kita punya dua kompetensi yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Yang pertama kompetensi pengetahuannya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Itu kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini. Yang berikut, tujuan pembelajarannya. Ibu minta izin buka masker boleh? Pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dengan tepat dan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan dengan teliti dan selalu bekerja sama. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat dengan teliti dan selalu bekerja sama. Jadi, Ibu akan menilai karakter kalian. Yang pertama di rasa ingin tahu yang tinggi Ibu nilai. Yang kedua, selalu bekerja sama Ibu nilai, ya. Jadi Ibu hanya bukan nilai kalian punya hasil di kertas juga, tetapi Ibu nilai juga apa saja yang kalian buat selama proses pembelajaran. Yang berikut, cakupan materi kita hari ini hanya satu saja, yakni memahami konsep bilangan
bermanfaat. Nah, untuk memahami konsep bilangan berpangkat ini, perhatikan Ibu punya satu masalah yang akan ditayangkan di layar. Ibu minta tolong, Sisko tolong bantu Ibu membaca masalah yang ada di layar. Silakan Sisko. Amati gambar cerita di bawah ini. Januar baru saja memiliki akun Facebook. Mula-mula ia terhubung dengan 5 orang teman. 15 menit kemudian, 5 teman dari masing-masing teman yang sudah terhubung Januar juga menjadi teman Januar. 15 menit berikutnya lagi, 5 orang teman dari teman barunya Januar terhubung lagi dengan Januar. Berapa banyak orang yang terhubung dengan Januar selama 75 menit? Baik, tepuk tangan dulu untuk Sisko. Terima kasih sudah bantu Ibu. Sekarang ini masalah kita. Dari masalah yang dibacakan oleh Sisko tadi, ada yang bisa jawab berapa banyak orang yang terhubung dengan Januar selama 75 menit? Ariel, berapa kira-kira? Menurut Ariel, ada berapa orang yang terhubung dengan Januar selama 75 menit? Ayo Ariel. 225. Yang Ariel jawab 225. Pedro, berapa? Menurut Pedro yang terhubung dengan Januar berapa? 3.125. 3.125. Tiara, yang menurut Tiara yang terhubung dengan Januar berapa? 3.125. Nah, kita dapat dua jawaban yang sama, tapi teman Ariel punya berbeda kan? Iya kan? Agar kita bisa membuktikan benar tidaknya jawaban dari teman-teman ini, kita akan melakukan satu aktivitas. Ya, aktivitas itu namanya aktivitas melipat kertas. Agar kita bisa melakukan aktivitas ini, perhatikan video yang akan diputar berikut ini. Halo anak-anak, sudahkah kalian mengamati gambar dan cerita tadi? Nah, untuk menemukan jawaban yang tepat, ayo kita lakukan aktivitas pertama pada LKPD. Di dalam aktivitas pertama, kita akan melakukan permainan melipat kertas. Mula-mula, lipatlah kertas itu menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Setelah itu, hitunglah hasil lipatannya dan tulislah hasilnya pada tabel yang sudah disiapkan. Pada kertas yang sama dengan lipatan pertama, dilipat lagi menjadi dua bagian yang sama besar dengan arah yang berlawanan dari lipatan pertama. Setelah itu, hitunglah hasil lipatannya dan tulislah hasilnya pada tabel yang sudah disiapkan. Lakukan aktivitas ini berulang hingga 6 kali lipatan pada kertas yang sama. Hitunglah hasilnya dan tulislah hasilnya pada tabel yang sudah disiapkan. Selamat beraktivitas anak-anak. Sudah ya? Sudah bisa didengar? Sudah bisa paham bagaimana cara kerjanya? Sudah. Sekarang Ibu tanya dulu, kita semua ini sudah duduk dalam kelompok atau belum? Sudah. Ada berapa banyak kelompok? 6. Untuk itu, Ibu akan bagikan kertas untuk melakukan aktivitasnya dan LKPD. Ibu akan bagikan, setelah itu baru kalian melakukan aktivitas ini di dalam LKPD. Ya? Kelompok 1 ya.
cari informasi sebanyak-banyaknya di dalam buku agar bisa menyelesaikan semua aktivitas yang ada di dalam LKPD. Silakan buka buku cari informasi, karena kalau tidak berarti kita tidak tahu menyelesaikannya. Silakan buka buku cari informasi tadi supaya bisa menyelesaikan semua yang ada di dalam LKPD. Sudah buka bukunya? Sudah? Sudah dapat informasinya? Sudahkah belum? Sudah. Yang semangat ulangi. Sudah atau belum? Sudah. Jawab begitu sedikit siang-siang ini supaya kita jangan mengantuk. Kita jawab juga dengan suara yang bikin kaget kawan-kawan, supaya jangan sampai kawan di sebelah kita mengantuk. Begitu toh? Silakan yang sudah buka buku, sudah dapat, silakan lakukan aktivitasnya. Lipat kertas itu supaya bisa tahu hasilnya bagaimana. Setelah itu silakan menyelesaikan LKPD dengan waktu yang sudah disediakan, 4 waktu ya. Sudah? Bisa paham yang arahan dari Ibu? Sudah? Sudah sama-sama ya. Tidak boleh saling tunggu. Sudah semua? Belum, Ibu. Sudah? Ya. Silakan kalau yang sudah, silakan dilanjutkan ke aktivitas berikutnya sampai selesai. Tutup.
kembali pekerjaan kalian. Jangan sampai ada yang masih keliru dikerjakan, bisa diperbaiki lagi. Kerja sama-sama ya, tidak boleh saling tunggu. Silakan, kalau yang sudah, silakan dilanjutkan ke aktivitas berikutnya sampai selesai. Sudah semua? Sampai aktivitas terakhir? Silakan cek kembali pekerjaan kalian. Jangan sampai ada yang masih keliru dikerjakan, bisa diperbaiki lagi. Semua sudah? Sudah. Ya. Semua juga sudah mengecek kembali hasilnya? Sudah yakin benar? Yakin. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita, hasil kerja kelompok kita masing-masing. Nah, teknik yang kita buat hari ini adalah teknik kunjung karya. Perhatikan, nanti akan ada 2 teman yang tinggal di kelompoknya dan akan ada 2 teman yang pergi untuk melihat hasil kerja teman kelompok lain. Ya. Nah, yang pertama dia. Dengar di sini dulu, nah. Yang pertama, kalian menempel, itu ada 2 LKPD ya. 1 LKPD dibongkar hektarnya, lalu ditempel di tembok.
dua teman yang tinggal itu menjaga hasil karya kalian tadi. Sedangkan LKPD yang berikutnya, dua teman yang akan pergi itu membawanya lalu melihat kira-kira adakah yang hasil kerjanya beda dengan pekerjaan kelompok saya. Seperti itu, sudah paham? Sudah paham? Silakan bergerak. Bergerak. Di sini Ibu sudah siapkan lakban yang dipotong-potong. Cepat, bergerak. Ambil lakban ini, satu teman datang ambil lakban ini sesuai dengan keperluan masing-masing. Kelompok 6, kelompoknya siswa tempel di sini supaya agak jauh dari sana. Kelompoknya dia tempel di sini saja, tidak dipakai. Yang itu iya, semua. Yang satu LKPD itu semuanya ditempel. Masih butuh bongkar lagi. Sekarang perhatikan, semua sudah ya? Dua orang dalam kelompok yang bertugas untuk menjaga hasil karya, silakan ada di standnya. Lalu dua orang, halo, dengar Ibu di sini dulu, dengar. Dua orang yang pergi ke kelompok-kelompok lain untuk mengunjungi hasil karya kelompok lain sambil melihat kira-kira yang mereka kerjakan sama dengan kita atau tidak, dicatat hasilnya. Apa yang ditemukan di situ, apa perbedaan yang ditemukan di teman-teman kelompok yang lain, sebentar akan dilaporkan. Ya? Sudah dipahami? Sudah? Silakan bergerak. Sudah semua ya? Semua sudah mencatat hasil dari kelompok masing-masing ya? Sudah melihat perbedaan hasil kerjanya? Sudah. Sekarang Ibu minta salah satu kelompoknya Tiara tadi, mengunjungi teman-teman kelompok punya hasil karya tadi. Apakah ada hasil yang berbeda dengan kalian? Ada, Ibu. Silakan dilaporkan. Berdiri. Ini pada kelompok 5 Ibu, aktivitas 2 beda di min 4 maka 2, seharusnya
Bedanya di aktivitas 2 Ibu. Ini yang aktivitas kedua Ibu di min 4 pangkat 2 Negatif. negatif 4 pangkat 2 bentuk perkalian negatif 4 kali 4 nilai negatif 16. Tapi di ini apa Ibu? Kelompok 5 ini hasil mereka Ibu. Hasil mereka Ibu 16 Ibu. Hasil kelompok 5 ya. Oke, sekarang kelompok 5. Silakan menjelaskan kenapa kalian menyelesaikannya seperti itu. Silakan. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Saya atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari kelompok ini, saya akan menjawab pendapat dari kelompok 2. Silakan. Karena bilangan negatif apabila berpangkat bilangan genap maka hasilnya bilangan positif. Itu saja. Ya, Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Berdasarkan penjelasan dari kelompok 5, menurut kelompok 2 bagaimana? Bisa teman lain yang membantu dalam kelompok. Jangan hanya tunggu Januar saja. Kalau teman lain yang bisa bantu. Baik, Ibu bantu menjelaskan ya. Pada aktivitas kedua, nomor ketiga, iya kan tadi? Ya. Negatif 4 pangkat 2, iya kan? Perhatikan, Ibu kembali menegaskan, rasanya di situ ada di dalam buku sumber juga ya, bahwa ketika negatif 4 pangkat 2 seperti ini, dan contohnya lagi negatif 4 pangkat 2 seperti ini, maka ketika ada tanda kurung, semua unsur dipangkatkan. Tetapi ketika tidak ada tanda kurung, maka hanya bilangan 4 saja yang dipangkatkan. Contohnya seperti ini, maka negatif 4 kali 4 sama dengan negatif 16. Sedangkan kalau negatif 4 yang ada tanda kurung seperti ini, berarti negatif 4 dikali negatif 4 sama dengan 16. Semua teman-teman semua bisa pahami yang seperti ini? Bisa. Bisa kan? Bisa. Abel? Bisa Ibu. Berarti sekarang siapa yang keliru ini? Kelompoknya Abel atau kelompoknya Januar? Kelompoknya Abel. Baik, bisa diperbaiki ya Abel. Tepuk tangan dulu untuk Januar. Masih ada lagi yang menemukan perbedaan? Abel silakan. Selamat siang ibu guru dan teman-teman. Selamat siang. Ulang. Ini Abel sudah capek-capek ini sapa kita nih. Selamat siang ibu guru dan teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan perbedaan pada kelompok 2. Kelompok 2 ya silakan. Di aktivitas ketiga, karena kelompok 2 mendapatkan hasil 1/625, sedangkan kami mendapatkan 625. Kelompok aktivitas keberapa tadi Kak? Ketiga Ibu. Silakan kelompoknya Januar, Tiara, Den ikut menjelaskan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kelompok 2 dan kelompok 5. Yang ditulis di sini negatif 1/5 pangkat 4. Karena di situ dia bilang negatif 1/5. Jadi di sini kami mengalihkan
per negatif 1 per 5 kali negatif 1 per 5 kali negatif 1 per 5 kali negatif 1 per 5. Jadi hasil yang kami dapatkan 1 per 625. Satunya tidak bisa dihilangkan. Bagaimana? Bisa diterima, Abdel? Bisa. Bisa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke. Ibu kembali menegaskan ya. Ini bentuknya bentuk pecahan, ya kan? Kalau bentuk pecahan berarti perkalian itu cara kerjanya pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Kita tidak bisa menghilangkan pembilangnya ataupun penyebutnya, iya kan? Nah, di sini kan ada tanda kurung, berarti semua unsur ikut sertakan dalam prosesnya kan? Maka di sini menjadi negatif 1 per 5 dikali negatif 1 per 5 dikali negatif 1 per 5 dikali negatif 1 per 5. Ada berapa ini? Ada 4 ya. Pembilang kali pembilang semua ini. Negatif 1 kali 1 kali 1 kali 1 semuanya. Ya kan? Ini karena negatifnya itu sebanyak bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Bisa dipahami, Abdel? Bisa? Ya. Sekarang ibu tanya, ceritanya kita tadi yang di awal sudah diselesaikan tidak? Belum. Di aktivitas 4 tadi? Sudah. Berapa yang ditemu dapat? 3.105. Teman di jadwal adalah 3.105. Berarti kalian sudah memahami masalah tadi dan pemahaman konsep bilangan berpangkat. Sekarang perhatikan di sini. Kita lanjut ya. Apa itu bilangan berpangkat? Perkalian berulang dari suatu bilangan. Pedro ulangi dulu. Bilangan berpangkat adalah Perkalian berulang dari suatu bilangan. bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Tepuk tangan dulu untuk Pedro. Sekarang kita lihat di sini, benar ya? Perkalian berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Yang berikut, bagaimana kita menuliskan bentuk umum dari bilangan berpangkat? Angkat tangan, siapa yang bisa? Bentuk umum dari bilangan berpangkat. Silakan. Ariel, silakan. Dengan A kali A kali A titik kali A. Banyak yang kali. Sebanyak n kali. Bentuk umumnya A kali A kali A kali titik kali A sebanyak n kali. Ditulis bagaimana? Ditulis Ariel. A pangkat N. A pangkat n. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut lagi. Sudah ya? Sudah bisa dipahami semua? Sudah? Sekarang ini contohnya tadi yang Ibu jelaskan. Ketika bilangan negatif dipangkatkan tanpa tanda negatif, maka hasilnya berbeda dengan tanpa tanda kurung, maka hasilnya berbeda dengan bilangan negatif yang dipangkatkan dengan tanda kurung.
hasilnya berbeda seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kita lanjut dengan mengerjakan latihan soal 2 nomor di depan ini. Silakan siapkan kertas, siapkan poin, kerjakan materi soal yang ada di depan. Silakan. Kalau sudah langsung dikumpulkan ya. Semua sudah? Sudah. Ibu kumpul ya. Ya, Bu. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Seperti biasa kita melakukan evaluasi. Ibu minta beberapa orang untuk menyampaikan apa saja yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama Ibu minta Sisko. Silakan. Pembelajaran kali ini menyenangkan dan seru. Pembelajaran kali ini menyenangkan dan seru. Tepuk tangan dulu untuk Sisko. Joyce. Menyenangkan Ibu. Menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk Joyce. Den. Menurut Den bagaimana? Sangat menyenangkan Ibu. Sangat menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk Den. Apa menurut kalian semua apa yang harus Ibu perbaiki di proses pembelajaran selanjutnya? Yang pertama Ibu minta Abel. Harus lebih banyak presentasi Ibu. Harus lebih banyak persentase. Tepuk tangan untuk Abel. Jaguar. Sama kayak Abel. Siapa lagi? Clarita. Bagaimana? Oh, Ibu harus lebih semangat lagi. Oh, hari ini ternyata Ibu kurang semangat begitu ya? Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Hari berikut kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berangka. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita semua berdiri.
Angelina, silakan pimpin kita dalam doa penutup. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapakku, kami mengucapkan syukur karena kami telah mendapatkan pelajaran yang berguna bagi kami. Sekarang kami akan pulang, tuntunlah kami di jalan dan tiba di rumah dengan selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara khusus Tuhan kami. Amin. Ibu sampaikan terima kasih banyak ya untuk pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu